ketika kita sudah meninggal, mungkin kita terkadang suka melihat beberapa tahun kemudian misalkan ada penggalian ya, mau dibuat jalan raya atau apa, maka kita terkadang suka melihat fenomena yang berbeda. Anehnya misalkan kita melihat ada kuburan yang sudah berpuluh-puluh tahun tetapi jasadnya masih utuh. Tetapi kita melihat di satu kuburan yang lain baru beberapa bulan maka sudah menjadi tulang belulang. Dan itu sudah sering sekali yang melihat seperti itu dengan kondisi-kondisi mayit yang berbeda. Tetapi wallahu a'lam, itu rahasia Allah. Sejatinya, jasad manusia yang telah dikubur akan mengalami kehancuran dimakan usia hingga tersisa tulang sulbi sebagai bibit dibangkitkannya kembali pada hari kiamat. Hal ini dilandasi oleh salah satu riwayat hadis Rasulullah yang artinya, seluruh bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang ekor. Darinyalah ia diciptakan dan dengannya ia dirakit kembali. Hadis riwayat Muslim. Jika benar adanya orang yang jasadnya tetap utuh, orang seperti apakah itu? Mari kita simak penjelasan Teteh Iim. Berkata Sayyidi Ali Al-Wana'i, telah datang kabar bahwa ada beberapa jasad yang jasadnya itu tidak akan hancur. Yang pertama itu sudah jelas, setiap rasul, setiap nabi, maka itu jasadnya tidak akan hancur. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang alim. Orang alim itu adalah orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita juga termasuk menjadi orang yang alim, orang yang sedang menuntut ilmu. Insya Allah niat hatinya karena Allah, maka nanti Allah akan mengutuhkan jasad kita di dalam kubur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga adalah orang yang mati syahid, syahid fid dunya ataupun syahid akhirah, maka Allah akan menjaga jasadnya yang tidak akan menyakiti dirinya. Dan yang keempat adalah orang yang tahfidzul Quran, orang yang hafidh ataupun hafidhoh, orang yang menalar Al-Quran, maka itu jasadnya pun akan diutuhkan oleh Allah. Yang kelima adalah untuk laki-laki, laki-laki yang istiqomah setiap saat, setiap waktu mengumandangkan adannya. Ketika zuhur dia bergegas mengumandangkan azan, ketika asar dia bergegas mengumandangkan azan, ketika maghrib isya subuh dia bergegas ingin mengumandangkan azan, memanggil seruan kepada umatnya untuk segera melaksanakan sholat. Maka orang yang mengistiqomahkan laki-laki untuk azan di masjid, maka Allah akan mengutuhkan jasad muadzin tersebut. Kemudian adalah seorang pemimpin ataupun seorang imam yang adil. Kemudian sekarang yang ketujuh adalah untuk wanita. Wanita yang meninggal di dalam keadaan sedang nifas ataupun meninggal setelah melahirkan. Kenapa? Karena ketika seorang ibu melahirkan anaknya, maka Allah membersihkan dosa-dosa kita seperti kita baru lahir. Kemudian meninggal, maka pantaslah jika jasadnya itu akan menjadi utuh. Itu karena sungguh sangat besar sekali pahala bagi seorang ibu yang melahirkan anaknya. Kemudian orang yang meninggal secara dizalim, orang dianiaya, dia tidak punya dosa sama sekali, gitu. Tetapi tahu-taunya dia dianiaya, bahkan dibunuh. Seperti tahun-tahun kemarin, saya sangat sedih ketika mendengar Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama yang luhung, yang hampir hafal lah itu di dunia, seorang Syekh Ramadan Al-Buti
Beliau meninggal di dalam keadaan sedang mengaji, di dalam keadaan sedang mengingat Allah, di dalam keadaan sedang menunggu akan melaksanakan sholat isya. Kemudian di depannya ada orang yang zalim yang ingin membunuh beliau, begitu. Sehingga di depannya itu ada orang yang berbunuh diri, memakai bom, sehingga Syekh Ramadan Al-Buti pun meninggal. Seorang ulama, seorang ahli ilmu, meninggal di dalam keadaan ingat kepada Allah karena dia sedang mengaji, dan meninggalnya pun dia itu sedang keadaan dizalim. Maka di sini dikatakan orang yang meninggal secara dizalim, maka nanti jasadnya di alam kubur akan Allah tidak akan rusak, jasadnya itu tidak akan hancur seperti itu. Kemudian orang yang meninggal pada malam Jumat ataupun pada hari Jumat sampai waktu asar ya, karena di dalam Islam menghitung waktu itu bukan pada jam 12 malam, tetapi pada asar hari. Ketika sudah menjelang jam 5 mau ke hari Sabtu, itu sudah termasuk hari Sabtu. Jadi ketika ada seorang yang meninggal pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat, insya Allah Allah akan melapangkan kuburannya, mengutuhkan jasadnya. Di antaranya lagi adalah orang yang jujur, orang yang hatinya penuh rasa cinta kepada Allah, orang yang lisannya selalu membiasakan zikir kepada Allah, ataupun ada lagi itu apa? Orang yang meninggal dengan taun oleh oleh wabah penyakit taun ya, ataupun yang gugur menjaga pertahanan fisabilillah. Kalau sekarang kan sabilillah itu sudah tidak ada peperangan. Sabilillah mana di sini untuk sekarang mungkin untuk para santri. Misalkan para santri ketika berangkat ke pesantren, dia sedang berthalabul ilmi, mungkin dia sakit ataupun tidak sakit, kemudian dia meninggal di pesantren. Gitu. Maka itu termasuk sabilillah. Seperti itu. Maka sebetulnya sangat beruntung bagi para santri yang meninggal di dalam keadaan sedang mengaji. Maka insya Allah Allah akan mengutuhkan jasad kita seperti itu.